Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim al-ba'du. Saudara-saudara sekalian, pakaian untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menutup aurat dan sebagai hijab. Pakaian yang memudahkan untuk taat, sulit berbuat maksiat dan tidak mengundang orang lain untuk bermaksiat. Ini maksudnya kita berpakaian. Cara berpakaian dan pakaian yang disunahkan oleh Rasulullah SAW tidak menyerupai pakaian dan cara berpakaian ahlul batil, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat maksiat. Saudara-saudara sekalian, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukan bagian dari kami, kata Nabi SAW, yang menyerupai selain kami. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, bukan bagian dari kami yang menyerupai selain kami. Sayyidina Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW melihat dua helai pakaian yang tercelup dengan uspur, yaitu warna kuning. Lalu beliau bersabda, sungguh ini termasuk dari pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya. Hadis ini riwayat Muslim. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Baginda Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW ini menganjurkan agar membakarnya. Ketika Anas radhiyallahu anhu bertanya, apakah aku harus mencucinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, hindarilah bersenang-senang dan mengenakan pakaian orang ajam. Apa maksudnya di sini? Yaitu hindarilah pakaian orang ajam dan kenikmatan mereka. Sayyidina Umar menulis kepada kaum muslimin yang bermukim di negeri Persia bahwa hindarilah oleh kalian hidup dengan kemewahan, memakai pakaian orang-orang musyrik dan memakai sutra. Demikian kira-kira saudara-saudara sekalian beberapa hal tentang berpakaian. Maka kita perlu memikirkan bagaimana agar pakaian kita mengikuti pakaiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga pakaiannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian dari kain sejenis goni dan kancing jubahnya dari duri, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mengenakan pakaian seperti yang dipakaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk menyampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengenakan pakaian bertambal ketika berkhutbah, dan lengan jubahnya juga yang kepanjangan ia potong dengan pedangnya, lalu ia jahit sendiri. Saudara-saudara sekalian, padahal beliau ini adalah seorang khalifah. Seorang khalifah beliau ini. Kadangkala orang-orang berpikir ingin berpakaian sederhana, sehingga pakaian setengah jadi tanpa lengan atau kancing dikenakan, atau pakaian anak kecil dipakai untuk orang dewasa sehingga super ketat. Rasulullah SAW bersabda, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan melenggok-lenggok cenderung kepada perbuatan maksiat dan menarik
orang lain ke arah perbuatan maksiat. Karena itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa hal dari hadis-hadis Nabi dan juga beberapa isar mengenai sahabat radhiyallahu anhu dalam hal berpakaian memberikan pelajaran bagi kita dalam tadzkirah kita di malam ini insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.